Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Saat Teduh GBDI Mahanaim Tegal. Mengawali Saat Teduh kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami sungguh menyambut dengan sukacita buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini adalah hari kemenangan buat kami. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami merindu untuk terus bersekutu dengan pribadi-Mu. Bersekutu dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin membagikan sebuah pesan firman Tuhan yang saya berikan judul keberanian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting dalam hidup kita. Karena sukses saudara tidak ditentukan apa yang sedang saudara pegang, apa yang sedang saudara miliki. Tapi sukses saudara ditentukan oleh karena keberanian. Keberhasilan dalam meraih kemenangan di masa depan dan memenangkan pertandingan kehidupan, itu juga ditentukan oleh keberanian. Orang yang paling berani adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling berani adalah orang yang sedang membangun masa depan cerah. Oleh karena itu mari kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekali lagi, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sebuah kesaksian yang disampaikan oleh pemazmur, bagaimana keberaniannya ditunjukkan untuk menghadapi lawan-lawannya. Gerombolan musuh pun dia tidak pernah digentarkan. Bahkan tembok yang tinggi yang menghadang langkahnya tidak pernah menggentarkan dirinya. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah keberanian. Nah, saudara-saudara, kalau begitu apa artinya keberanian? Keberanian tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik kita. Keberanian tidak ada hubungannya dengan kegagahan kita. Keberanian tidak ada hubungannya dengan kekuatan kita. Karena ternyata orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang besar belum tentu menjadi orang yang paling berani. Nyatanya kalau kita memperhatikan peperangan antara Daud dan Goliat, orang yang besar pada waktu itu bukanlah orang yang paling berani. Daud hanya seorang anak kecil, dia hanya seorang gembala yang mengembalakan kambing domba ayahnya. Dibandingkan dengan Saul dan tentara Israel pada waktu itu, Daud bukan apa-apanya. Tetapi dari semuanya itu, orang yang paling berani adalah orang yang paling kecil, yaitu Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian juga tidak ada hubungannya dengan kedudukan. Seringkali kita berkata, ya dia berani, oh dia pejabat, oh dia berani, dia kedudukannya tinggi. Tapi hari ini kita melihat sebuah fakta, bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya bukanlah orang yang paling berani. Saul itu adalah raja, dia yang duduk di takhta tertinggi di Israel pada waktu itu. Tetapi ternyata orang yang punya kedudukan yang paling tinggi bukan orang yang paling berani. Daud gak punya kedudukan, Daud gak punya jabatan, tetapi dia punya keberanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberanian juga tidak ditentukan oleh pengalaman. Banyak orang berkata, ya dia kan udah pengalaman, dia udah banyak makan asam garang, itulahnya dia berani menghadapi tantangan. No, sekali lagi, bukan karena pengalaman kita menjadi berani. Kenyataannya Daud gak punya pengalaman perang. Dia ke medan pertempuran itulah untuk yang pertama kalinya. Tentara Israel sudah berulang kali menghadapi musuh. Dan berkali-kali dia juga menghadapi kemenangan. Saul sebagai raja, dia juga seorang tentara. Dia hebat, dia luar biasa di medan pertempuran. Tapi ternyata semua pengalaman yang dia miliki bukan menjamin keberanian yang dia miliki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu bagaimana cara kita menumbuhkan keberanian dalam hidup kita?
Kalau pengalaman tidak menjamin keberanian, kedudukan tidak menjamin keberanian, jabatan tidak menjamin keberanian, bahkan besarnya visi kita juga bukan jaminan keberanian dalam hidup kita. Kalau begitu bagaimana kita menjadi orang yang paling berani dalam menghadapi hidup ini? Mari kita belajar dari seorang gembala kecil yaitu Daud. Dan kita akan melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Dikatakan demikian pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang pertama, saudara perhatikan, bahwa keberanian terjadi bukan karena apa yang engkau miliki. Keberanian terjadi karena siapa yang engkau percaya. Sekali lagi, berani bukan karena apa yang kita miliki. Kita berani karena siapa yang kita percayai. Saul punya segala-galanya. Kedudukan dia punya, pasukan dia punya, persenjataan dia punya, kelengkapan perang dia punya, harta dia punya, semuanya dia punya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa semua yang dimiliki tidak menjamin dia menjadi orang paling berani. Karena keberanian tidak terjadi karena apa yang kita miliki. Keberanian itu terjadi karena siapa yang kita percayai. Daud tidak punya apa-apa. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya perlengkapan perang, dia tidak punya pengalaman. Tetapi Daud tahu kepada siapa dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan yang telah menolongnya di padang penggembalaan. Ketika dia bertemu dengan beruang, maka beruang dia pukul. Ketika dia bertemu dengan singa, maka singa dia hancurkan. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia punya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya yang perlu ditumbuhkan dalam hidup ini bukanlah persenjataan, bukanlah hal-hal yang dapat menjamin perlindungan dalam hidup kita. Yang perlu dibangun dalam hidup kita adalah iman. Yang perlu dikembangkan adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita percaya, maka kita akan menjadi orang yang paling berani dalam hidup ini. Tetapi ketika kita kehilangan iman, maka yang datang adalah ketakutan. Ketika kita kehilangan sikap percaya kepada Tuhan, maka yang datang adalah ketakutan. Daud memilih untuk mempercayai Tuhan dan bukan mempercayai seluruh persenjataan perang. Oleh karena itu, saudaraku, sadarilah, ketika engkau mempercayai Tuhan sepenuhnya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan keberanian dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa berani itu bukan karena siapa yang kita hadapi, tetapi kita yakin siapa yang menyertai kita. Goliat memang besar, dia memang raksasa. Tetapi hari ini mari kita belajar, orang yang berani itu bukan karena siapa yang dihadapi, tetapi siapa yang menyertai. 1 Samuel 17 ayat 45, demikian kata Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar orang bilang, ya berani, musuhnya kecil. Ya berani, persoalannya gampang. Ya berani karena tantangannya kecil. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau toh musuh itu besar, kita tetap bisa berani. Karena keberanian datang bukan karena apa yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi. Tetapi keberanian itu datang karena kita tahu siapa yang menyertai. Daud berani maju ke medan pertempuran bukan karena dia hebat, bukan karena Goliat itu kecil, bukan. Daud berani maju ke medan pertempuran karena dia meyakini akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kita keberanian
untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Penyertaan Tuhan itulah yang menjamin keberanian untuk kita dapat menghadapi seluruh persoalan kehidupan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu belajarlah untuk meyakini penyertaan Tuhan. Belajarlah untuk meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan masalah apa yang kita pegang dalam hidup ini, tetapi kepada siapa kita berpegang. Itu yang akan memberikan keberanian. Kalau saudara hanya mengandalkan uang, saudara mengandalkan jabatan, saudara mengandalkan kedudukan, saudara mengandalkan pengalaman, satu ketika saudara akan mengalami ketakutan. Karena bisa jadi akan ada musuh yang besar seperti Goliat sang raksasa yang akan kita hadapi. Tetapi orang-orang yang mempercayai siapa yang menyertai adalah orang-orang yang selalu memiliki keberanian. Itulah sebab mari kita kembangkan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Percaya dalam segala keadaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Surat Ibrani berkata, Aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Percayakah saudara di masa-masa sulitmu yang kau hadapi bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau? Yakinkah engkau di masa-masa sukar yang sedang kau hadapi, engkau selalu melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau meyakini bahwa Tuhan selalu bersamamu, maka tidak ada satu perkara yang menggentarkan. Kalau engkau meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai, maka tidak ada tantangan yang tidak berani untuk engkau hadapi. Semua akan kita hadapi, semua akan kita lewati. Karena Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, melangkahlah dengan penuh keyakinan, majulah dengan penuh kepercayaan bahwa penyertaan Tuhan tak akan pernah berhenti bagi hidup orang-orang percaya. Hari ini saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan program Saat Teduh GBD Mahanem Tegal, apapun tantangan kehidupan yang sedang saudara hadapi, percayalah Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dia akan memberikan kepadamu kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Karena kami percaya bukan siapa yang kami hadapi, tetapi siapa yang kami percayai. Bukan siapa yang sedang kami alami, tetapi siapa yang kami menyertai kami. Itulah yang akan menentukan kemenangan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami boleh menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kami bahwa yang menyertai kami adalah Tuhan yang besar, yang menyertai kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada perkara yang tidak dapat kami selesaikan jika Tuhan bersama-sama dengan kami. Tak ada musuh yang tidak dapat kami taklukkan jika Tuhan di sisi kami. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam segala keadaan dan situasi yang terjadi, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.